Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita berjumpa kembali di penutup malam hari ini, kita di penutup RGS 21 untuk menghadapi P. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bergabung, belajar bersama ya di malam yang terakhir ini, malam Jumat bersama Bu Dewi. Nanti kita ditemani oleh Bu Dewi. Sebelum kita ke pembahasan soal-soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga kita semua ya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sampai nanti kita menghadapi UP. Kita juga harus ini ya Bu Dewi, tenang. Kondisinya harus dalam keadaan tenang, jangan panik. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu. Ya, baik. Malam ini kita membahas kisi-kisi ya Bapak Ibu ya, kisi-kisi yang baru rilis. Ini tentang SJT dan juga PCK. Jadi positif hanya 2 soal itu ya. SJT dan juga PCK. Coba kita hitung bersama nanti PCK berapa yang positif itu, kemudian SJT-nya juga berapa. Kita lihat ya kisi-kisinya. SJT itu soal apa Bu? Lupa. Situational Judgment Test kepribadian, Ibu. Oh, kepribadian. Ya. Kalau yang satunya, Bu? PCK, pedagogi, content, knowledge. Soal pedagogik, Bu. Nah, ini ya. UP-nya tentang SJT. Kemudian ini nggak ada studi kasus, Bapak Ibu. Nggak ada di sini. Berarti nanti hanya 60 ya. Studi kasusnya ini nggak ada. Kemudian UKIN. Bapak Ibu yang ikut retaker misalnya belum lulus UKIN, nah video pembelajarannya ada nih ya. Tentang video pembelajaran. Kemudian SJT untuk UP-nya. Nah, ini kita lihat 1 2 3 4 5 9. Berapa, Pak? 9 Bu. Artinya 10. Hanya ini. 1 2 3 4 5 6 digunakan 9. 9 ya. 9 Bapak Ibu, SJT-nya 9. PCK-nya ini 3. 13. Berapa, Pak? 11 saya sudah print ini bukunya ya. Kisi-kisinya saya print, saya hitung sudah. Sudah di-print, Pak? Ya. Berapa, ya? Jadi PCK ada berapa, Pak? 13. 13. SJT 12. SJT 9. SJT 9. 30 kayak PCK-nya 30. Ini ke bawah masih banyak ini, Pak. Iya, 3 kasusnya ada di situ di UP. Wow lah.
Baik, belum dibuka. Yang pasti totalnya 60 Pak, seperti yang diinfokan oleh LPTK itu. Oh, sampai PPG 5 ya. Kurang 6. Nah, ini coba kita membahas ini ya. Nah, komponen kompetensi. Ada aspek subkompetensi. Merumuskan tujuan indikator pembelajaran ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, itu ya. Masih terbatas pada tujuan pembelajaran seperti yang kita pelajari tadi malam Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu juga kita bahas ya, 2 hari yang lalu ya. Ini ada tujuan pembelajaran, indikator. Nah, ini analisis struktur materi ajar. Intinya kita analisis struktur materi ajar, alur materi ajar, struktur materi. Nah, ini masuk ini Bapak Ibu, menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka merancang pembelajaran. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Seorang guru hendak mengajarkan materi sains pada siswa kelas 8. Apa yang seharusnya dilakukan guru terlebih dahulu dalam menganalisis struktur materi ajar? Musik. Nah, ini menganalisis struktur materi ajar. Yang terlebih dahulu dilakukan, artinya langkah pertamanya. Yang A, langsung menyusun RPP tanpa analisis. Yang B, mempelajari latar belakang siswa, menentukan metode, yang D, menganalisis struktur dan tingkat kesulitan materi ajar. Mana dulu? Yang B. Yang B, mempelajari latar belakang. Latar belakang. Kalau metode, setelah materi ya, kalau metode ya. Iya. Yang A jelas salah, tanpa analisis katanya. Metode setelahnya materi, berarti antara B atau D? Bu, D. D, Bu. D. Struktur dan D, Bu, menganalisis struktur dan tingkat kesulitan materi ajar. Kita lihat jawabannya D ya. Menganalisis dulu. Jadi langkah pertama itu menganalisis struktur dan tingkat kesulitan materi ajar. Jadi kesulitannya dulu. Ya, ini adalah jawaban yang pertama. Seperti itu Bapak Ibu, jika kita melihat pada kisi-kisi, jadi belum tentu analisis struktur ini kelompok BPG 3. Nah, ini nomor urut harusnya yang di depan kan ini ya tujuan dan indikator, kemudian ada soal SJT ya urutannya. Pada kisi-kisi SJT dulu yang disebutkan, kemudian baru PCK. PCK sendiri awalnya adalah merumuskan tujuan, sedangkan analisis materi ajar ada di langkah ketiga, urutan ketiga maksud saya. Tapi bentuk soalnya itu belum tentu materi ajar itu di belakang, di urutan ketiga. Ini buktinya materi ajar ada di nomor 1. Jadi diacak Bapak Ibu, kisi-kisi analisis struktur bisa jadi nomor 1. Kemudian nanti nomor 2 SJT bisa gitu ya. Acak.
Yang pasti kita harus memahami kisi-kisinya. Contoh soal analisis struktur materi seperti nomor 1 barusan yang sudah kita bahas, gitu ya. Tidak teratur pada, tidak sesuai, maksud saya tidak sesuai dengan urutan kisi-kisi. Ya. Tapi yang pasti kisi-kisinya berisi sesuai dengan soal, hanya nomor urutnya saja yang diacak. Nggak masalah. PCK ada 30 Ibu. Kenapa, Pak? Ada 30 tadi. CK 30. Kemudian SJT ada 13. 43 berarti, Pak. Iya. Oh, hanya 43 ya, harusnya 60, Pak. Ya, kurang tahu. Belakang ada studi kasusnya, Bu, tentang Enggak mungkin nih, enggak. 60 itu khusus SJT PCK, apa ada yang terpotong ya halamannya ya? Bapak Tapi yang saya- sudah ngeprint ini berapa lembar? Ini di sini 9. 1, 2, 3, 4, 5, Yang dikirim 8 lembar, Bu Dewi. 6, Ini iya, kok 8 9 lembar. ya? 8 lembar. Oh, 8. Iya, 8 lembar. Ini halaman 9, halaman terakhir. Kelompok EPG 8. Ini di sini sampai halaman 9. Terus ada yang centang itu, Bu Dewi, yang centang studi kasus itu berarti ada soalnya juga ya? Ada, Bu. Berarti ini SJT nggak ada studi kasus. Yang PCK ada ya, studi Iya. kasusnya. Nah, ya seperti ini, Bu. Pembelajaran secara terstruktur. Oh, iya, jadi mungkin ini, Pak. Bentuk PCK soal, kemudian bentuk studi kasus lagi, Pak. 60-nya dengan itu mungkin. Tapi di kasus itu isinya cuma 1, 2, 3. Tadi 43, berarti kurang 17 ya, Pak? 4, 5. Bentuk soal studi kasusnya bagaimana, Bu? Cuma 5, Bu. Studi kasusnya seperti penelitian gitu, Bu. Tapi itu nggak ada di kisi-kisi untuk studi kasus. Kemarin kan Yang membuat itu LPTK, jadi kewenangan LPTK yang menilainya gitu. iya kemarin tugas Bu itu studi kasus. Iya, seperti di LMS kan. Iya. Tapi Jadi dimasukkan ke komponen, Bu. Ke portofolio. Ya, jadi yang bisa akses hanya mahasiswanya sendiri gitu, Bu, dengan menggunakan nomor UKG-nya. Kalau studi kasus itu. Bu Dewi, Kenapa, mau Bu? tanya, Iya. untuk UP-nya yang sekarang kan untuk soalnya 120 apa 60 ya? Saya masih bingung. 60. Iya, 60, Bu. Oh. Berarti yang 60 itu yang termasuk kisi-kisi yang kita bahas sekarang itu ya, Bu Dewi ya? Iya, iya. Berarti gelombang kita ini yang terbaru berarti soalnya, Bu Dewi ya? Iya, Bu, benar. Oh gitu ya. Tapi ini yang Bapak hitung masih 43 ini, Bu. Harusnya 60 sesuai dengan jumlah soal. Kalau kisi-kisi 60 soal itu yang dibuat juga 60 gitu, Bu. Sama dengan kisi-kisi tahun lalu, kisi-kisinya 120. Soalnya juga segitu jumlahnya. Gitu ya, karena ini baru gitu ya, kita hanya meraba-raba berdasarkan kisi-kisi. Ini juga kisi-kisinya baru muncul ya. Makanya Pak Ilmi bilang kan kemarin kisi-kisi itu nggak di jauh-jauh hari, pasti mendadak gitu kan, ada di dikti. Bawa aja. Yang kecil, bawa aja. Coba kita lihat lagi nomor 2.
Ini tentang analisis struktur materi ya. Nah, ini D ternyata. Soal perencanaan pembelajaran. Nah, kalau di kisi-kisi, perencanaan pembelajaran tadi urutan ke perencanaan pembelajaran. RPP ya. Coba kita lihat dia ada di urutan ke berapa. Perencanaan pembelajaran. Nah, ini ada menentukan model strategi ya. Perkembangan peserta didik, mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik. Ada ya lingkungan belajar. Refleksi. Nah, kalau refleksi itu di akhir pembelajaran. Refleksi komprehensif. Ada evaluasi. Pencarian informasi baru. Ya, perencanaan di kelompok PPG 7 ya. PPG berapa, Pak? 7. Refleksi itu Bu, komprehensif terhadap perencanaan pembelajaran gitu. PPG 7. Iya, perencanaan pembelajaran ini ya. Pedagogik teknologi dalam perencanaan pembelajaran. Ini ada di urutan ke-7. Nah, contoh soal ada di nomor 2. Coba kita lihat. Nomor 2. Setelah menganalisis struktur pembelajaran materi ajar, setelah menganalisis ya, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh guru untuk perencanaan pembelajaran? A. Meniru. Meniru ya. Jelas ada kata-kata meniru. Ini ada guru lain. Jelas salah ya. Menerapkan metode yang paling mudah, merencanakan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik, Yang C. mengabaikan. Nah, ini juga nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Setelah menganalisis berarti B, Bu. Menerapkan, Bu. Merencanakan. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik. Merencanakan Bu C, Bu. C, Bu ya, Dewi. C ya. Ya. Merencanakan kegiatan yang sesuai. Coba kita lihat kuncinya apa. Benar ya, merencanakan. Karena metode itu ada di dalam RPP-nya. Kita pakai metode apa? Merencanakan kegiatan dalam RPP maksudnya. Benar yang ini ya. C. Oke. Penerapan pembelajaran. Bagaimana seorang guru dapat memastikan penerapan pembelajaran sesuai dengan analisis struktur, masih dalam analisis struktur materi ajar. Memastikan, Bapak Ibu, kata kuncinya, memastikan penerapan pembelajaran. Tetap melanjutkan pembelajaran tanpa memperhatikan respon siswa. Ada kata-kata tanpa memperhatikan. Mengubah rencana tanpa alasan. Nah, ini nggak boleh. Menyesuaikan metode, menjalankan tanpa mengindahkan karakteristik. Nah, ini jelas ya. C, Bu. C. Jawabannya C. Ternyata soal yang sekarang lebih pendek teksnya. Lebih mudah dipahami. Benar ya, lebih mudah dipahami, Bu. Iya, Bu Dewi. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya ini keluar soalnya. Ya, mudah-mudahan lulus, Bu. Amin. Menyesuaikan. Kata-katanya itu jelas ya. Ini kan maksud saya jelas terlihat jelek gitu ya. Ini kan tanpa memperhatikan, tanpa alasan, tanpa mengindahkan. Itu kan kata-kata yang memang kita hindari gitu ya. Kecuali kalau kita belajar kemarin soal UP yang teksnya panjang, kemudian
opsinya itu juga panjang dan mirip gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu baru Menjebak lagi. perlu memahami kata kuncinya juga ya, menemukan. Nah, kalau ini kan membaca satu kali ini pendek gitu dibanding soal yang kemarin kita pelajari. Iya. Jadi lebih mudah. Lebih ringan gitu ya. Tapi kalau dari belajar dari yang rendah kemudian tingkat kesulitannya tinggi, nah itu kita kebingungan. Ya, Iya. coba nomor 4 nih. Ini juga satu kalimat hanya satu baris ya, nomor 4. Ya, apa yang perlu dilakukan guru setelah menjalankan pembelajaran untuk mengevaluasi efektivitasnya. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi. Nah, ini lagi ada kata-kata seperti ini. Ini kan juga sudah jelas tidak akan kita pilih gitu ya. Ini menilai hanya berdasarkan hasil tes akhir juga tidak kita pilih. Menganalisis respon siswa dan C, hasil Bu. belajar. C, Bu. Coba kita lihat D-nya apa. Nah, ini C, Bu. D juga Semoga gini. seperti itu, Bu, soalnya. Kalau seperti Ya itu yang Allah, beli udah Allah ya. salah. Bu Dewi, itu anu ya Bu, contoh soal dari kisi-kisinya ya Bu ya. Iya Bu, dari kisi-kisi. Kalau soalnya Nah, ini seperti kan- itu ya Allah, moga-moga Iya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa jawab ke ini soalnya. Amin, Ini kan amin, ada, ya ya Allah. kan, opsinya kan kalau seperti ini sudah jelas ini loh, tanpa Iya. mempertimbangkan loh Bapak Ibu, sudah jelas kita delete kalau seperti ini Iya. ya kan. Kok Memang yang kayak tadi gitu. kok yang Soal yang kemarin kita pelajari di itu, Mari. LPTK kok ngasih soal kok panjang kali lebar itu ya Bu. Tapi Yang kisi-kisinya kemarin UP seperti ini. memang kisi-kisinya seperti itu Bu. Iya, jadi itu sesuai kisi-kisi sudah. Oh, berarti Soal ini ya dari seperti kisi-kisi. kisi Mbak Ana, Bu Dewi. Iya, Mbak, dimudahkan semoga. Amin. Amin ya Allah. Tahu kalau kita sudah Tua-tua. Mungkin ini ya, banyak masukan dari mahasiswa, banyak yang nggak lulus atau banyak komentar ya dikirim ke Dikti, akhirnya disederhanakan kalimatnya. Mungkin ya Bu Dewi ya. Ya kan ini Bu, apa namanya, dari LPTK juga mempengaruhi nilai akreditasinya. Misalnya di LPTK mana? Jambi misalnya, atau di Aceh yang lulus hanya 10%. Nah, itu kan mempertaruhkan nama baik LPTK gitu ya. Kalau banyak yang nggak lulus ya. memang sulit toh, Bu, yang kemarin itu. Iya Bu, memang dari tahun 2020 awal online daring, soalnya seperti itu UP sampai sekarang. Baru kali ini kisi-kisi yang seperti ini, yang sesederhana ini baru ini. Biar semuanya lulus Bu Dewi, makanya diringankan. Amin. Ya, Bapak Amin Ibu ya ya. Allah. Amin ya. Iya, iya. Sepertinya gitu ya Bu Semoga ya. tidak Biar ada semua kendala. Artinya gini, kesulitan kita udah kita perpelajari tentang soal-soal UP yang tahun lalu. Nah, sekarang diringankan lagi untuk lebih mudah gitulah Bu Dewi. Iya benar, sebentar. Coba Ya. kita bandingkan ya dengan kisi-kisi yang tahun lalu. Nah, Iya Bun, iya pengen lihat saya. Sehat, Mak Narseh, langsung sehat. sehat. Amin. Harus sehat Ibu. Lagi hari kita perang. Nah, ini. Seperti ini kisi-kisinya. Jadi ada indikatornya. Sebenarnya di kisi-kisi yang sekarang juga ada. Nggak ada ya, indikatornya nggak ada ya. Hanya aspek subkompetensi, kemudian subkompetensi lulusan, lalu UP-nya berupa PCK gitu ya. Sedangkan yang tahun lalu, ini seperti ini.
Jadi ada indikator menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi. Nah, seperti itu. Bentar. Ada yang sudah ada soalnya, seperti yang Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Jadi sudah ada langsung ada contoh soalnya. Ya sama Bapak Ibu, panjang-panjang. Jadi satu soal itu bisa satu paragraf ya. Kalau ini hanya satu kalimat sudah. Ya, bacanya cepat. Nah ini, coba kita lihat. Bentar, saya stop dulu yang ini. Terus itu ada contoh soalnya nggak Bun yang tahun lalu Bun? Yang kita pelajari kemarin Ibu. Oh, berarti kalau kisi-kisinya panjang, Ini muncul nggak? Panjang, ya muncul Bun. Nah, seperti ini. Jadi ada indikator tadi, kemudian langsung ada contoh soal. Ini contoh soal kita yang buat, Ibu. Jadi menyesuaikan dengan indikatornya. Iya. Berdasarkan kiriman dari alumni RGS yang sudah ikut UP. Jadi kita kelompokkan, nah dia masuk indikator mana gitu ya. Ini menunjukkan sikap cinta tanah air. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme. Nah, ini opsinya saja panjang ya. Nah, ini mengajak siswa dan mirip ya. Kata-katanya itu mirip. Mana yang termasuk nasionalisme? Coba lihat. Mengajak siswa membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian mengajak siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Bersungguh-sungguh. Nah, ini mengikuti upacara. Membuang sampah, mengajak siswa untuk saling menghargai. Nah, itu maksud saya opsinya itu tidak seperti kisi-kisi yang barusan kita bahas, itu kan langsung opsinya terlihat mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Jaraknya itu jauh. Nah, kalau ini kan harus kita baca lagi, pahami lagi gitu kan. Iya, Dewi. Dan menjebak. Iya. Nah, nih patriotisme. Ini kan, ini aja 2 kalimat ya kan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menanamkan sikap patriotisme sejak dini. Kegiatan yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik untuk menanamkan sikap tersebut adalah, nah, patriotisme. Nah, ini menyelesaikan tugas tepat waktu, menaati aturan UUD, ya, menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, taat ajaran agama, kemudian memilih apa ini? Memilih-milih teman. Nah, ini patriotisme. Jadi ada beberapa yang mirip sama seperti kemarin, kita pilih opsi yang tidak kita pilih lalu kita delete, tapi kan masih ada lembarannya gitu loh Bapak Ibu. Yang mirip misalnya ada 3, ada 2 gitu. Tapi yang sekarang kan langsung hanya 1 itu gitu loh. Nggak ada yang lain. Yang Alhamdulillah lain Bu malah. ya. Ya alhamdulillah enak malah. Iya, kan alhamdulillah gitu ya, Pak. Nah, ini soalnya panjang-panjang opsinya. Nah, ini Henstra, berdasarkan rencana strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan informasi dan teknologi di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali, nah, ini, alat bantu pembelajaran, penunjang, substansi, alat bantu. Nah, ini semua kan ada di pendidikan gitu kan ya. Kita pilihnya kecuali.
Kalau kita nggak benar-benar teliti, ya kejebak benar seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, ini ternyata jawabannya bakat dan kreativitas. Seperti itu. Ini kan panjang ya, Bapak Ibu ya. Teksnya itu kan panjang. Kita pelajari kemarin-kemarin panjang semua. Nah, alhamdulillahnya kok sekarang pendek ya dan sederhana gitu ya. Oh ya Bu Dewi Iya, mau Bu. bertanya. Kenapa, Pak? Itu yang kemarin yang soal UP itu yang sampai 90 itu yang dibahas cuma sampai berapa kemarin? 50 atau berapa kemarin? Pak Ilmi nggak melanjutkan itu ya kemarin? Kayaknya enggak kayaknya. Yang soal Yang saya bahas awal itu ya, Pak? Saya kan dari Seorang nomor guru 1. kelas 4. yang mana ya? Seorang guru kelas 4 itu, Pak. Oh iya, itu sampai nomor berapa Bu kemarin Bu? Bu Dewi kok rasanya kayak rada ayam ya, Bun. Kalau lihat kisi-kisinya. Sampai sama Kisi-kisinya tadi 25 lebih sih. Kok ya, wah, muka-muka. Pak siapa ini barusan? Pak Widodo. Iya Bu. Kita sudah nggak ikut itu ternyata. Kita langsung ke ini aja. Ya, Bu. Ya ya. Ya kan, kita langsung aja bahas yang terbaru. Kemarin itu Iya. kita kan masih belum keluar kisi-kisi yang ternyata lebih sederhana gitu, Pak. Iya. Oh, ya. Ya alhamdulillah lah kalau gitu. Kemarin kan Iya. panjang-panjang. Tapi Ini juga ya sempat setiap- ngalami. Antara opsi satu dan yang lainnya itu bedanya jauh, Pak. Nggak mirip sama sekali. Ya kan? Ini kan kalimat-kalimat apa ya? Mudah gitu kan ya, mudah kita delete gitu maksud saya. Mengabaikan, udah delete. Menilai hanya berdasarkan hasil tes akhir, delete. Ini nggak pantas jadi guru kayak gini, nggak pantas Iya. gitu kan. Apalagi yang D, menilai Tanpa. tanpa mempertimbangkan. Nah, itu kan bukan pekerjaan kita yang profesional gitu kan, Pak. Beda dengan soal yang kemarin itu memang sudah melambangkan kita yang profesional. Hanya ada beberapa kata yang memang harus kita teliti lagi. Yang paling baik yang mana? Dari yang baik-baik itu ada yang paling baik. Nah, ini nggak baik yang ini kan. Tinggal kita pilih aja yang baik. Ya mudah-mudahan lah semua keluar itu. Iya benar, mudah-mudahan memang seperti ini. Mungkin hanya diubah kata-katanya, tapi sistem penulisan opsinya sama mungkin Pak. Jadi antara opsi A, B, C, D hanya ada satu opsi yang dimana dia adalah yang terbaik dari yang tidak baik malah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Rancangan pembelajaran terstruktur. Nah, coba kita lihat. Seorang guru hendak merancang pembelajaran terstruktur untuk mengajarkan konsep matematika. Tingkat tinggi ya, HOTS ya. Apa yang sebaiknya menjadi langkah awal? Tetap ya Bapak Ibu ya, meskipun ini soalnya lebih sederhana dari yang kemarin kita pelajari Bapak Ibu, tetap karena sudah kita terbiasa menemukan kata kunci. Kita tandai ya. Matematika tingkat tinggi yang ditanya langkah awalnya dalam merancang katanya. Langkah awal merancang matematika tingkat tinggi. A. Menggunakan buku teks. Nah, ini ada kata-kata satu-satunya sumber materi. Ayo. Kira-kira mau kita pilih nggak sih kalau seperti ini? Enggak, Bu. itu kan banyak konsepnya bukunya. Udah dari kata-katanya saja seperti itu. Menentukan teknologi masih jadi pertimbangan ya. Menganalisis kebutuhan dan kemampuan siswa pertimbangan juga. Kemudian ada kata-kata meniru. Nah, Tidak, Bu. tidak ya. Biasanya gitu, Bu. Udah Jawabannya Bu. C. antara Yang C B atau jawabannya. C nih. Bu.
Bu. menganalisis kebutuhan dan kemampuan siswa. Oke. Langkah awal. Namanya langkah awal pasti analisis. Bener ya, analisis ya. Ya. Teknologi setelahnya menganalisis. Itu kelebihan itu. Ini kan sederhana sekali gitu ya. Buku teks, maksud saya kalau kita terbiasa mengerjakan soal yang sulit kemarin, melihat soal seperti ini alhamdulillah bisa mudah gitu ya. Iya, Bu Dewi, syukurlah awal kita belajarnya sulit, sekarang kisi-kisinya sederhana. Iya, alhamdulillah. Iya. Pendekatan yang relevan. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan? Memastikan pendekatan itu sesuai dengan materinya. Gimana caranya? A. Menggunakan satu pendekatan. Nah ini, ada kata-kata tanpa mempertimbangkan. Ya, tanpa mempertimbangkan ya. Menyesuaikan pendekatan dengan keinginan siswa. Masih bisa kita pertimbangkan. Kemudian memilih pendekatan yang populer katanya Bapak Ibu. Ada kata-kata D, Bu. Bu. analisis. Bu. Bu. Ini ya, pendekatan yang relevan dengan karakteristik materi dan siswanya. Kalau ini tadi keinginan ya. Iya, keinginan siswa. Keinginan. Ini malah populer tanpa analisis katanya. Udah datang. Yang D. Kalau udah datang kayak nanti kalau udah datang kita doa bersama. Kemarin kita tanjakan nih Bu, Bapak ya. Tanjakan ini udah menurun. Turun. Dan sini nurun. Nah. Kayaknya bahagia deh Bapak Ibunya denger kisi-kisinya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Betul, Bu Evi. Ya, Langsung Bu, yang kenceng-kenceng di leher langsung kendung. Jadi bisa lebih tenang gitu ya. Apalagi saya Bu Dwi, sejak 2019 belum lulus-lulus. Iya, Bu Asmalena, Eka Fitri. Karena iya. sama. Bapak Ibu semangat insya Allah. UP ini ya lulus ya. Amin. Lulus semua Bu Dewi. Ya, amin. Ya. Bagaimana guru dapat memadukan pedagogi? Memadukan artinya digabungkan. Pedagogi dan teknologi secara efektif. Memadukan, menggabungkan. A. Mengabaikan, ayo, mengabaikan. Silang gitu. Nah, ini ada kata-kata tanpa mempertimbangkan. C, Bu. Nih, ada kata-kata gitu. Hanya fokus pada aspek Bilang apa ke tante? Bu, rata-rata pilihannya kok yang terbaik dan yang nggak baik ya Bu. Beda jauh ya. Jaraknya beda kan, beda jauh Bu. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali ya. Ya Allah. Berarti ngasih kisi-kisi itu tanggung jawab kuduna ya Bu. Karena kan kisinya itu harusnya jangan melancang dari itu gitu loh Bu, pemerintah itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu, ini hanya contoh soal, tapi tidak jauh dari ini. Mungkin hanya kata-katanya yang diganti gitu loh Bu. Ya syukur-syukur ini yang keluar. Amin. Oke, pembelajaran berkesinambungan. Hanya acak ya, acak seperti yang saya katakan tadi dari kisi-kisi. Nggak urut SJT dulu, tapi ini malah PCK, kemudian campur SJT, baru PCK lagi gitu. Nggak apa-apa. Bagaimana guru dapat memastikan lagi pembelajaran itu berkesinambungan dari satu sesi ke sesi berikutnya, berurutan ya.
Tidak merencanakan, Leo. Tidak merencanakan. Pengisi pembelajaran. Ini tidak terkait. C, Bu. Ini tanpa memperhatikan malah. C, Bu. C ya, merefleksikan. Iya. Oh, pengen dapat 100. Pak, Pak, Bu. Alhamdulillah muga-muga ya Allah Gusti. Bayar lelah ibu yang ngeten niki soalnya. Nah ini kan memang kita terlatih untuk menentukan opsi yang tidak pantas ya, tidak pantas kita pilih. Ada kata-kata tidak merencanakan, oke kita delete itu aja kan. Iya, Ini iya tidak Bu. terkait, kita delete. Ini tanpa memperhatikan, delete juga. Ya udah tinggal yang C kan gitu. Iya. Temukan kata-kata itu, Bu. Teman-teman ibu. Nah, ini tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Coba kita lihat. Nah, ini lumayan. Berapa kalimat ini? 2 ya. Ya. Seorang guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang sebaiknya menjadi perhatian utama loh dalam menciptakan lingkungan belajar tersebut? Yo. Perhatian pertama apa? Ketat, otoriter. Tidak. Tidak. Mengabaikan perbedaan. Suasana kelas Tidak. yang Kompetitif. Kompetitif. Ya. Iya. Kompetitif itu yang berkompetensi, berlomba-lomba. Ya, Bu. Iya. Karena Kalau aman dan nyaman. akomodasi gimana? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Karena Bu. pertanyaannya Ya, aman Bu. dan nyaman. Suasana Iya, itu loh, Bu. Kan perhatian utama guru. Disesuaikan dengan gaya belajarnya, Bu. Coba Wah, lihat. ini kesana perbedaan nih. Mengakomodasi malah Bu jawabannya kebutuhan dan gaya belajar. Kompetitif itu maksudnya Kan berlomba-lomba. terus kompetitif itu loh Bu, bersaing. Ya, membuat sana kelas berlomba-lomba. Kecepat kita, Jadi Bu. kan anak-anak itu apa ya, nggak tenang gitu tiap hari diuber-uber. Oh, wow. Mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar siswa itu yang paling tepat. Mengakomodasi itu mencukupi, Bu. Kebutuhan dan gaya belajar siswa. Artinya disesuaikan, Bu, tapi tanpa mendorong siswa untuk ayo gitu, enggak seperti itu. Ya benar ada persaingan, tapi enggak selalu dia kompetitif dalam segala hal, enggak. Yang penting kebutuhan dan gaya belajar siswa itu diperhatikan agar ini nyaman ya. Ya, Bu. Ini loh Bapak Ibu, ini loh. Ada kata kunci di sini, akomodatif katanya. Jadi kita kan pilihnya akomodasi ya. Benar nggak? Oh, iya. Soalnya kata kuncinya Bu. tak ambil aman dan nyaman, Bu. Akomodatif menuju akomodasi, sesuai ya. Iya, Bu. Sesuai, Bu. Mbak Ana. Kejebak. Lagi kali-kali. Lanjut. Bagaimana guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta memprioritaskan pemahaman tanpa membahas susah, dalam pembelajaran. C. Sebentar saya tanya adaptif apa Bapak Ibu? Adaptif. Adaptif itu apa ya, Bu? C, Bu. Bukan, saya tanya adaptifnya Ibu. Adaptif adalah Adaptif itu loh, adaptasi. Apa sih adaptasi? Ya. Mengintegrasikan. Penyesuaian. Ya. Minat dan pengalaman siswa dalam pembelajaran. Penyesuaian ya. Ini tanpa memperhatikan. Ya. Tanpa memperhatikan. Tanpa memperhatikan.
D mengabaikan. Mengabaikan D. Mengabaikan. Jadi yang tepat mana? Mengintegrasikan minat C. dan pengalaman siswa dalam pembelajaran. Iya benar C. Buset deh. Bagaimana guru dapat menjadikan pembelajaran progresif terhadap perkembangan zaman dalam konteks profil pelajar Pancasila? Progresif, progres kemajuan ya. Mengintegrasikan teknologi secara bijak. D, Bu. Ini D. lama. Tanpa. Tanpa Memperhatikan, Mengabaikan. Ini berarti ya D ya. dan mengintegrasikan Bu. teknologi. Cepet ya ngerjakan seperti ini cepet ya. Proses belajar adaptif. Bagaimana guru dapat menjadikan proses Adaptif lagi terhadap perkembangan peserta didik. Ini ada lagi mengabaikan, Mengabaikan. menetapkan Tetap satu salah. tujuan, Betul deh. C, Bu. menilai hanya berdasarkan Hanya hasil. berdasarkan. Bu. Mati kebanyakan. Pergi. Ya Bu cari dulu. Cepet ya. Ya, cari yang Cepet Bu Aduh, Dewi. soal kayak gitu ya Allah Gusti, ya Allah. orang guru ingin meningkatkan. Karena ibu-ibunya udah pintar sekarang Bu Dewi. Iya benar. Iyalah, Udah cepet ya. udah berapa minggu latihan sama Bu Bu Dewi Dewi. saya udah pintar sekarang. Seorang guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran berkelanjutan. Apa langkah evaluasi? Evaluasi ada di mana? Awal, inti, akhir? Terakhir. Akhir. Akhir. Satu menilai, Mengabaikan. mengabaikan, Satu berdasarkan kurikulum. kurikulum saja. Mengevaluasi secara D, rutin. Bu. D, Bu. Ya, ibu-ibu sudah bisa Malena senyum sampai semua. semangat. Bu Dewi sudah Iya. sekarang. Baru nyampe di rumah, dari rumah adik, baru nyampe rumah. Oh iya. Semangat dong. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ayo. Iya. Bagaimana guru dapat mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik? Evaluasinya sesuai perkembangan peserta didik hanya B, Bu. berfokus Melipatkan peserta didik dalam Melibat B. mengabaikan, Dalam menentukan tidak metode evaluasi. memperhatikan, melihat, melibatkan peserta didik. Nggak, saya hanya ini Bu, menandai kata-kata yang harus kita delete gitu. Iya, Iya. iya Bu. Ibu, Dela, kasihan Dela. Pak Widodo, Bu. Kenapa Bu? Kenapa? Tidak uman bicara, Bu. Malah sama ibu-ibu. Widodo kan sendiri. Sudah tahu Pak Hanafi kemana ya Pak Hanafi ya? Iya, Mohon temannya maaf, nggak Bapak. ada Pak Widodo. Mohon maaf Pak ya, ini mama nih menguasai panggung. Untuk Pak Widodo. Tangguh. Bagaimana guru dapat mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum? Hanya mengikuti kurikulum. Keinginan pribadi. Keinginan pribadi. Ya. Terus Evaluasi. Tidak tidak memperhatikan. memperhatikan. Ya, betul. Ibu. Kalau pilih soal ngono-ngono ku ya deh, Pak. Temenan. Aduh, karena kayak gini. Mungkin pihak dikti sudah jenuh Bu Hebat. Tidak ada yang lulus. Mengapa penting bagi guru? Mengapa penting bagi guru untuk mengevaluasi pembelajaran berdasarkan lingkungan Tidak belajar? berpengaruh. Tidak Hanya berpengaruh. tanggung jawab siswa. Hanya Hanya tanggung jawab tanggung. siswa. Ini. Oh, C, tidak Bu. membutuhkan. Oh ya, C. C. Lingkungan belajar dapat Ah, ngono ku aja lagi. Aduh, Ibu. Kalau kayak Bu, gini, Bu Dewi. Soal sampai banyak ya, Bu ya. Sejumlah 60 soal itu tadi Bu contohnya, Bu. Iya, Ibu mau diselesaikan. Iya, mau. Iya, Bu, Bu. selesaikan. Bu. Mau, Bu.
Mau, Bu. Kemarin bilangnya aduh pusing Bu ya soal seperti ini. Iya. Betul, Bu Bu. hari ini Kenceng-kenceng di kepala saya jadi hilang, Bu. Soalnya kemarin kan nggak bisa jawab Bu, kali ini kan Bisa senyum lagi ya, Pak. iya benar. Dari Apalagi pas kemarin saya yang ngajar matematika, udah diem saya sama siapa ini? Karena sudah hafal di luar kepala itu, Bu. Seorang guru Sampai baru hilang. saja menyelesaikan sebuah unit pembelajaran. Bagaimana cara guru tersebut melakukan refleksi? Ada di mana refleksi? Hanya Di menilai. akhir. Ya. Hanya menilai. salah. Kemudian Ini. mengabaikan. Ya. Antara Mengabaikan B atau C? pertama C. sebelum sudah bersebar cara tersebut melakukan refleksi. B mengevaluasi, kalau refleksi mengevaluasi apakah sudah terjadi. Ini refleksi loh. Evaluasi. B, Iya, Bu. mengevaluasi Bu. Evaluasi. Evaluasi. Tunggu. Menganalisis sejauh mana materi. Ini ada kurikulum loh, bukan RPP. Menganalisis sejauh mana materi menghubung konsep-konsep kunci. Bu. Kalau kurikulum yang C. Kalau ini kan yang C Menganalisis sejauh mana. kok disesuaikan dengan kurikulum? Kan harusnya dengan RPP ya. Iya Bu. Kalau kurikulum terlalu luas, RPP saja. Ini kan ranahnya refleksi RPP. Ya harus disesuaikan dengan RPP, bukan kurikulum. Bu, tolong diulangi pertanyaannya, Bu, itu, Bu. kita salah 2. Kenapa, Bu? Melakukan Ini kan sebuah unit pembelajaran. Oh iya, Unit Bu. pembelajaran kan RPP, Bu, bukan kurikulum. Betul, Bu. Salah 2 ya. Iya, Bu. 8. Salah 2. Setelah melaksanakan suatu pembelajaran, seorang guru ingin merenung tentang efektivitas metode. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, suatu pembelajaran, berarti guru sudah melaksanakan RPP-nya, Bu. Ya, RPP. ya. Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan guru dalam refleksi terhadap aspek pedagogi? Yo. Hanya mengevaluasi. C, Bu. Materi saja. Tanpa memperhatikan metode. Arti C. Menganalisis pakai metode menganalisis dengan gaya. C ya. Jadi yang salah hanya mengabaikan tanpa salahnya cari. Benar ya? C ya. Bu. Bagaimana seorang guru dapat melakukan apa ini? Sebentar. Menghindari salah itu. N-nya salah. Kalau ada hanyanya kayaknya Menilai salah. hanya berdasarkan salah ini. Menilai hanya bukan, Bu. berdasarkan salah itu. Menganalisis apakah penggunaan teknologi mendukung tujuan pembelajaran, belum tahu, tengok Andi dulu apa ya. C. Mendukung tujuan pembelajaran. Melakukan refleksi Ya, terhadap C. penggunaan Mengabaikan C. teknologi. Menganalisis Menghindari. bukan. Hanya. Mengabaikan. Apakah penggunaan C ya. Ya. Seorang guru ingin meningkatkan. Bapak Widodo, ayo nomor 4. Seorang guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Apa yang sebaiknya menjadi fokus utama dalam refleksi secara komprehensif? A. Hanya mengevaluasi hasil akhir ujian, mengabaikan respon siswa terhadap pembelajaran, menganalisis konten pedagogi teknologi setiap tahap pembelajaran, hanya fokus pada aspek teknologi tanpa perkembangan konten pedagogi. Yang C, Bu. C. Kalau hanya itu mungkin tidak Menganalisis mengabaikan. dan teknologi dalam setiap tahap. Yang C. C. Mengabaikan hanya. C,
Jempol 2 Pak Wid. Ngamuk. Bisanya 2, kalau 4 jatuh Bu. Seorang guru ingin mengembangkan dirinya secara Guru profesional. Sebagai guru profesional, apa yang harus Langkah menjadi pertama, langkah pertama dan proses pengembangan diri. Tetapkan hanya ambil bahwa pengetahuan saya ini sudah mencukupi belum menghadiri Menolak, menghindar, salah. B. Menghadiri pelatihan B, Bu. B. Kalau sebagai guru Ayah. profesional. Kenapa yang A? Itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi. dari Puas ya. pelatihan Sudah puas. Bagaimana seorang guru dapat memastikan pemantapan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan? Tidak perlu tanpa perubahan, menolak, Ikut seminar. Bu Asmalina senang banget Bu, kayak aku. Udah lama. Yo, pembelajaran berbasis pengalaman untuk pengembangan diri. Aktif mencari Hanya pengalaman. fokus, menolak, mengandalkan C. buku. Bu. Jawab Mas Sakura, lihat karo nganu jawabane angger lihat depane tak kata depane. Iya. Apa artinya, Bu? Apa Bu? Itu Yang yang jawab soal tadi loh Bu. Tidak usah Berbasis pengalaman, tidak usah membaca sampai pengalaman baru. selesai. Oh gitu. Tidak usah membaca sampai selesai, cukup melihat kata kerja depannya. Oh gitu. Iya. Gitu Bu. Mengapa kolaborasi dan peer learning itu penting dalam pengembangan diri seorang guru? Karena seorang guru memahami segalanya tanpa bantuan. C. C, Bu. Guru hanya Perenang itu apa guru. Bu? Tidak Kalau perlu beda nggak tahu Bu. karena kolaborasi buka peluang untuk pertukaran. C. Bu, perenang itu apa Bu? Peer learning itu loh Bu, seperti peer teaching, praktek mengajar teman sejawat, Kolaborasi. saling menilai. Dulu kan Ibu ada peer teaching sebelum UKIN. Iya, ada. Iya. Ada kan praktek Iya, Bu. mengajar dilihat oleh dosen, itu kan peer teaching. Teman-teman iya, Bu. Sama teman sejawat jadi murid ya. Iya. Ya itu namanya peer teaching, Bu. Oh, kalau di saya enggak ada, Ibu. Oh, kenapa kok nggak ada? Ya enggak tahu, enggak ada kayak yang teaching. Oh, sudah habis ya soalnya. Alhamdulillah. Belum sampai 60, Bu. Tidak terasa 60, salah 2. Biar nggak ada salah, Bu. Anak. Biar betul Yang semua. penting Bapak Ibu ada gambaran ya bahwa besok UP-nya seperti itu sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Ternyata alhamdulillah lebih sederhana. Gitu. Iya. Berarti ini termasuk soal itu tadi Bu ya, CT dengan GPT tadi Bu. Kenapa Bu? Yang ini termasuk dengan soal yang apa CTP apa tadi? PCK, SJT, SJT dan itu tadi Bu gabung ya. PCK, iya. Ini PCK saja, pedagogik saja sepertinya ini Bu tadi. Kita bahas pedagogik. SJT-nya saja, Ibu. kepribadian. Sikap kita Bu sama saja. Sikap mana yang paling kita pilih? Sikap yang terbaik maksudnya. Tapi nggak serumit soal kepribadian kemarin yang kita bahas. Buktinya pedagogik kita malah lebih sederhana ya. Panjang Bu, panjang-panjang.
Kalau kemarin kan panjang. Iya. Coba dilihat di sini di kisi-kisi PCK, adakah teori belajar? Bapak yang sudah ngeprint, adakah teori belajar? Bentar, saya lihat. Materi ajar, karakteristik. Kalau teori belajar mana ya? Teori. Di EGT-nya apa di PCK-nya? Di PCK, Pak. Pak Hanafi baru bergabung. Ada temannya Pak Widodo. Nah, kemana Pak? Coba kita lihat yang materi nih Bapak Ibu. Ini hanya struktur materi ajar ya. Materi yang bermakna, penerapan pembelajaran, evaluasi. Nggak ada teori belajar Pak sepertinya. Nah ini materi pengalaman pembelajaran sebelumnya, karakteristik siswa, materi ajar, teknologi, informasi. Jadi kalau nggak ada teori belajar, Bapak Ibu aman dari inquiry, discovery, PJBL, BBL. PBL. menurut para ahli. Menemukan siapa pencetus teori kooperatif, Brunner nggak ada katanya Bu, nggak ada. Tondi. Nggak ada. Itu yang KKO C1, C2, C3, C4, C5 itu Bu, saya itu takut tiku Bu. Nggak ada ini, nggak ada. Ya alhamdulillah ya Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah. Amin. Amin. Nah ini hanya strategi nih, Model model dan strategi, sumber strategi belajar ada. yang sesuai. Adaptif tadi itu, akomodatif yang gitu tadi loh Bu, contohnya adaptif, akomodatif yang gitu. Yang tadi Oh, Bu, yang ya. itu ya, Bu? Iya yang tadi itu. Yang di soal tadi kan Tapi kan nggak ada model inquiry, nggak ada kan? Tapi kan Nggak ada. itu lama Nggak aja. ada. Ini Nah ini evaluasi proses hasil keterampilan berkelanjutan tadi tuh loh. Bagaimana guru memastikan. Kan habis masa. Kini kan orang telah habis satu ini. Nah ini pengetahuan dan keterampilan berkelanjutan ini loh. Seperti ini contoh soalnya. Iya Bu Dewi. Nah ini kisi-kisi PPG 6 ini loh. Secara berkelanjutan ini, pengetahuan, keterampilan berkelanjutan. Seperti barusan. Nah, ini sederhana kan? Contoh soalnya seperti ini. Bagaimana seorang guru dapat memastikan penetapan pengetahuan dan keterampilan? Ya kan? Coba kita lihat lagi. ya refleksi kan ada tadi di refleksi. Refleksi komprehensif ya. Ya. Tapi saya lihat di opsi ini secara umum ABCD itu apa ya? Nggak terlalu mirip. Ya, gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Nggak mirip kan opsinya ya? Enggak, Bu. Nah, jadi kita nggak bingung mau milih yang mana gitu kan? Cuma kata-katanya itu kan adanya tidak perlu lah tanpa perubahan itu nanya. Iya, hanya seperti itu, mengabaikan, menolak, itu kan. Seorang guru dapat memastikan pemanfaatan. Mudah-mudahan Antara aja, Bu. opsi benar, Mudah. opsi benar dan salah itu jauh sekali bedanya. Ya kan, Pak? Iya. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa seperti ini soalnya. Amin. Amin. Ini loh tadi berkelanjutan sebagai guru profesional. Ya. Menambah ilmu baru, mengikuti apa tadi diklat gitu kan. Seminar. Seminar. Lalu opsi yang lainnya malah
merasa cukup, ya itu kan nggak perlu kita pilih. Ini mengembangkan secara berkelanjutan, guru profesional tadi ada. Ada. Ini kolaborasi. Contohnya yang mana ini, Bu? Soalnya tadi. Tadi yang ini Bu, mana sih? Ini loh, pengembangan diri nih loh Bu, guru profesional kan menghadiri pelatihan atau workshop terbaru. Opsi yang lain paling ini sudah mencukupi kan sombong. Menghindari literatur, menolak berpartisipasi, ini kan opsi yang tidak perlu kan? Ya, nggak mungkin terjadi di kita. Mungkin kalau guru profesional nggak seperti ini gitu kan. Seperti ini contohnya yang ini, yang PPG berapa ini barusan? Loh. Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui jejaring dan kolaborasi dengan sejawat, profesi lain, pemangku kepentingan. Contohnya ini. Kira yang soal SJT-nya masih ada lagi enggak, Bu? Ini kan banyak PCK ini. Iya, banyak PCK ya. Saya dapat contoh soal ini. Bentar saja. Dari bangsa nih ya, Bu. Yang di grup itu saya bahas sekarang. Bentar, Bu Susi apa sudah siap untuk doa bersama? Belum, Bu. Bapak belum ada. Belum. Belum. Jadi yang tadi nanti dikirim ya Bu Dewi. Kenapa? Yang tadi bisa dikirim kan? Ini sudah ada di grup, Bu. Oh, udah ada, Bu. Aku belum. Pak Ilmi yang kirim, Bu. Asma. Kemarin malam Pak Ilmi yang ngirim. Jam berapa tuh? 10:30 kayaknya tuh. Oh, itu. Belum ya. Ini yang kita bahas sekarang gitu. Ada Ibu Evi Prasetya Kadek. Oh, iya. Cantik sekali. Berapa loh umurnya? Ayo tebak. Ya kan, Bu Susi? Ya, sudah ada. Itu Pak Widodo udah print ya. Oh ya. Sudah. Besok di print, Bu. Ibu hamil 1 ujian, Ibu refreshing aja. Sama KKO juga saya print, Bu. Iya, ini Bu. Ini saya udah joret-nyoret sejak pertama ikut bimbel. Besok Hamin 1, Bapak Ibu refreshing, nggak usah buka buku dulu, biar pikirannya fresh. Iya. Tadi yang saya bingungkan kan tadi yang soal 90 kok yang dibahas cuma 25, nah itu yang lainnya kemana ini? Ya, kesiapan mental juga paling utama untuk mengikuti UP ya. Saya Bu Dewi, dari kita kan seangkatan kata Bu Susi itu kan 2 kali saya gagal masuk ke jaringan internet, Bu. Bukan gagal karena UP. Gagal masuk. Makanya nanti besok itu harus dipersiapkan, cari tempat yang Ibu jaringannya bagus. mengungsi aja, Bu, ke sekolah teman yang jaringan internetnya lancar. Kemudian listriknya nggak dikhawatirkan padam. Sampai saya putus asa, Bu. Jadi kemarin saya nggak ikut. Oh, Ibu sempat libur dulu gitu ya? Iya. Ya Ibu, makanya diusahakan untuk UP besok ini Ibu ke sekolah teman atau di mana ya tempat yang wifi-nya lancar, Bu. Kecepatannya itu stabil. Ibu sudah merencanakan mau di tempat mana besok? Sudah menghubungi? Kebetulan saat ini udah ada wifi di rumah. Jadi di rumah aja. Oh, di rumah aja. Terus ini Bu, sikonnya juga di rumah, mungkin dari ramainya keluarga itu dikondisikan, Bu. Insya Allah, kalau keluarga besok nggak boleh masuk gitu, dikunci pintunya dari dalam. Oh ya. Biasanya udah 2 kali di itu
Udah 2 kali di rumah. Sekolah kita jauh, Bu. Takut Ibu sendirian di kan. daerah mana? Daerah mana sih? Kami, saya kan dari Padang, Sumatera Barat. Jadi daerahnya namanya Danau Kembar. Ada 2 Ibu danau itu. jauh nggak dari itu? Mana yang korban Marapi? Iya, jauh. Tapi ada anak kampung, anak yang dekat kampung gitu, yang ada di kampung. Kemarin jam zuhur, setelah zuhur dimakamkan. Yang terakhir dua terakhir ketemu. Oh. Ya. Iya, kasihan itu ya, Bu. Iya. 75 pendaki ya. Ada yang mau wisuda, Bu. Iya. Tanggal 17 besok ini. Iya, kasihan. Mahasiswa semua ya. Mahasiswa semua. Ya, gimana Bu Susi? Ini materinya sudah. Sebentar. Ini masih belum datang. Saya lihat dulu ya. Nggak apa, di ini aja Bu, berdoa bersama kita Bu Susi. Iya. Iya. Bu Evi Prasetya, tolong dong buka videonya. Nggak usah tutup lagi Bu Ibu, biar kita saling kenal ya kan Bu Dewi? Nggak apa Bu, kan privasi juga. Iya. Nanti Ibu bisa japri Bu Evi. Iya. Sama Siti Fadila, kan? Iya. Baik Bapak Ibu, karena ini pertemuan kita di RGS 21 sudah berakhir malam ini. Bapak Ibu sudah mengetahui kisi-kisinya juga dan alhamdulillah lebih mudah ya dari yang kita bayangkan kemarin. Semoga saja memang seperti itu kenyataannya ya. Dan saya mewakili teman-teman di RGS mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung di RGS, belajar bersama kami. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk kemajuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua. Gitu. Saya doakan Bapak Ibu lulus semua untuk UP, yang first-taker juga detaker ya. Marilah kita, kenapa Ibu Dwi? Marilah kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk kelancaran kita besok mengikuti ujian UP di masing-masing. Berdoa, saya beri waktu 5 menit. Kita heningkan sejenak. Berdoa dimulai.
Bisa diakhiri. Dewi, bentar. Ya. Ini ada Bapak sudah datang, bagaimana? Apa mau dilanjut sama Bapak atau gimana? Dilanjutkan untuk doa diamini oleh peserta, Bu Susi. Ya. Iya. Ya, sebentar. Baca doa terakhir, doa penutup maksudnya Bu Susi. Bapak Ibu bisa di grup ya di RGS 21. Jadi komunikasi kita putus gitu Bapak Ibu. Iya. Bu Evi tadi mana? Ada Ibu. Bentar ya, Bu. Lagi ngambil wudhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau bisa lebih banyak ya. Nganu UP nganu UP napa UP telu NS niku kuwi. Jadi kula share malih ngoten nggih ten grup nggih. Napa ten jenengan iki? Jenengan pundi, Bu? Nggih. Wah, jenengan langsung hubungi kula ngoten. Oh. Ngoten. Nggih, kula nganu niku. Jenengan mlonggone pundi ya? Kenal apa sih? Ruby, Mbak Ruby. Nggih. Oh, nggih. Ruby. Nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nanti kali nggih kula saged jenengan mawon niki nganu. Nggih, Nanti Pak. Bu Dewi besok itu memang kita nggak bisa ya, nggak bisa buat pertemuan lagi. Nggak bisa, Bu. Iya, karena ada ini apa namanya, besok kan persiapan. Besok persiapan dari pukul 8. Iya. Intinya kita di sini menghadapi ujian, menghadapi UP ini tenang, dalam keadaan tenang, jangan panik, harus bersikap tenang. Ya. Tempat. Yang bikin panik itu biasanya belum selesai, tidak masih banyak soalnya sudah selesai, katanya selesai itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah kita mendapat syukur dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menghadapi dan
mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. sama para peserta oleh Allah. Salam semoga curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabatnya dan semua pengikut teman mendapat syafaat dari bapak-bapak ibu yang saya hormati. Kita akan mengadakan atau menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah kelancaran, kemudahan. Semoga Allah mengabulkan keberhasilannya. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah. Mohon apa yang saya bacakan nanti dan juga doanya mohon ya. Amin. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع الأنبياء والمرسلين وصحابة الرسل أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المفلحين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين وسلطان إلى فضل صدق الله سر العزيز. فيؤذن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق يا شيخ ولا شريك له. لا خلاص. ولا صفوزة بين خلاص. عملنا وكرم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا رأى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولما شاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. غفر الله لنا ولهم الفاتحة.
أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك إياك يوم نعبد الدين وإياك إياك نستعين نعبد اهدنا الصراط وإياك المستقيم اهدنا صراط الصراط الذين أنعمت المستقيم عليهم غير صراط المغضوب الذين عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولسما ya sohib Allahumma ya surah Al-Fatihah. A'udzu billahi أعوذ بالله minasyaitonir من rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Silakan sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah Somad di situ disebutkan ya, diminta sama bapak-bapak ibu-ibu permohonan kepada Allah dikabul segala permaksudannya. Di Allahu Samad ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, silakan minta kepada Allah. Silakan minta masing-masing kepada Allah. Didengarkan dalam ujian. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتمه ويصطفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويصطفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويصطفى الكريم وعلى آله وصحبه
بعدد معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفضل وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغائب ويستصغر الموت حتى واسمت على لكل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل الفضل وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب الخواتم ويستصغر الموت الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة عدد معروف لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب والخواتم ويستصغر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفض وتنفرج الكرب وتقضى بالحوائج ويستصغر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعليه بكل معروف لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب خواتم ويستصغر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستصغر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل مخلوق أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله خير لا إله إلا الله خير لا إله إلا الله 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 لا
كلمة حق علي نحيا وعلي نموت عليها وبها نوصل برحمتك يا أرحم الراحمين إلى صدرك النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيخ الليل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب سائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا نائما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع حاجات وتقضي لنا بها جميع حاجات وتقضي لنا بها جميع حاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة عبد الممات قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا في مقاصدنا اللهم يسر لنا في مقاصدنا اللهم يسر لنا في مقاصدنا اللهم إنا نسألك علما نافعا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا متقبلا اللهم إنا نسألك علما متقبلا اللهم سلمنا من كل بلاء الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في بركة في وتوبة في الموت اللهم هون على سبيلنا وارفعنا في ربنا لا تزغنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اللهم إنا نسألك أن تشفى وتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته يا رسول الله يا ذا الخالق العظيم إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Ya silakan sebutkan bapak-bapak ibu.
Silakan. Ya qadil hajat Allahumma tadi disebut lagi ya. 3 kali kita ulangi. Allahumma inna nas'aluka al-tawbata syifata wa salu ilaika min nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitika ya Rasulullah dzal khalqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Ya Allah, silakan. Dan apa yang hasilkan. Ya qada'il hajati Allahu rabbuka bi qada'i hajatina. Silakan sebutkan. Ya qadil hajati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu bika Allahumma syukrana hasanatina wa tajawazana khata'ina khikna bi sarifina salamu qabir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin amin. Kita mohon hanya Allah yang bisa membantu, ya, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Mbak Yai, Bapak. Terima kasih Bu Susi, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah doa bersama, mudah-mudahan hajat kita diberikan kemudahan ya, kemudahan diberikan kelapangan, dan kita juga diberikan hati yang tenang. Apalagi hari ini Kamis ya Bu. Iya, benar. Malam Jumat. Dan apapun pertanyaannya, apapun soalnya, nanti esok semoga kita bisa menjawabnya dengan benar. Apapun jawabannya, yakinkan jawaban itu benar. Semoga Allah memberkati. Ya. Amin, amin. Bu Dwi, Bu Susi. Ya. Ini kelihatannya ada Ibu Desra Mulyanti ini. Saya rasa Apa? Apa? Ini Iya. ini kan?
Ya. Tetangga ini Bu Susi. Oh, tetangga. Tetangga dekat. Tanggal itu. Ya. Bukalah muka tuh. Bahasa awak lo lah. Gimana kita awak kan? Iya. Foto selfie piye nang? Selfie ngono nang. Buka muka nih mu tuh lah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Semoga bisa Ya, lebih pakai jilbab. tenang, lebih Pakailah. tenang, lebih ini ya. Nanti esok, Jangan lupa ya. nanti Kita besok peta orang. semua peserta mungkin simulasi terlebih dahulu dan tempatnya, lokasinya harus sudah benar-benar disiapkan. Laptopnya dalam keadaan baik, sinyalnya juga. Jangan sampai nanti ada hambatan. Semoga kita dimudahkan untuk ujiannya nanti. Dan yang punya anak kecil, cucunya, anak-anak yang masih kecil, untuk esok hari mungkin di rumahnya dibersihkan terlebih dahulu deh. Tak titipin di mana dulu, pokoknya nggak boleh ada ini gangguan ya. Jangan sampai seperti teman saya waktu itu, sedang ujian anaknya gedor-gedor, ibu aku pengen jajan, aduh katanya kan. Nah, jadi tempat yang akan dijadikan ujian itu harus benar-benar steril, harus benar-benar supaya rapi gitu ya, tidak ada gangguan seperti itu. Kalau misalkan di rumahnya tidak bisa, kita cari tempat yang aman, cari tempat wifi-nya yang bagus, sinyalnya yang bagus, kita bisa menumpang di mana ya, cari tempat yang aman untuk esok hari ya. Mungkin untuk malam hari ini saya kan saja saya atas nama pribadi dan juga teman-teman di RGS, baik Bu Dewi ataupun Pak Ilmi dan juga Bu Hartiwi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pertemuan kita ini. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga ya pertemuan di sini sama-sama Bu. Saya juga terima kasih dan mohon maaf. Bertemu kami lagi di Retaker, tapi kita bertemu dengan silaturahmi yang lain, bukan untuk bertemu di Retaker. Jangan sampai jangan sampai bertemu di Retaker deh. Semoga semuanya berhasil ya. Amin. Mohon maaf untuk ada yang salah ya. Dan pertemuan ini terima kasih Bu Susi sama ini sudah bimbing, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, amin. Terima kasih Bunda. Ya, teman ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih semuanya. Ya, Kita jangan berjuang semuanya. istirahat, bobo ya. ya. Ya.